Hari ini kita kedatangan tamu lagi dari jauh nih dari Kepatuan. Beliau di PLN juga di bagian transaksi energi. Nanti beliau juga akan menyebutkan lebih detail tentang jabatan beliau dan kita akan bertanya tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam kelistrikan yang membuat pelanggar harus didenda. Oke, langsung saja nih kita perkenalan dulu teman. Terus kawan saya juga ini. Mungkin bisa disebutkan nih di sebelah nama, tempat tinggal, jabatan saat ini. Baik, terima kasih dari kesehatan nomor Nuswat Fonko tugas di PLN dan Pak Tua ya. Sekarang jabatan penerimaan susu dan video. Jadi di bidang transaksi energi listrik di PLN Papua. Ini West dan pun sudah bertugas di Papua dan beberapa 5 tahun ya. Di bidang yang sama, lebih tepatnya di Edward dan Wardah. Itu alamatnya. Kalau untuk tinggal, kalau asli sini karena udah dapat jodoh orang Tafatuan, jadi sekarang kerja dan tinggal di tempatnya. Mungkin kita masuk lebih dalam lagi nih tentang bagian transaksi energi ini. Ini kan ada nanti ada sebagainya juga mengurus tentang P2TL. Ini menyangkut dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam kelistrikan. Mungkin bisa disebutkan apa saja itu dan kenapa bisa terjadinya pelanggaran-pelanggaran ini. Jadi kalau mengenai sesuai dengan nama bidang ya, dan dia kan transaksi energi listrik. Jadi sesuai dengan judul, tapi transaksi energi listrik dari PLN untuk pelanggan. Berarti seberapa yang dikeluarkan dan diproduksi dari PLN dan seberapa yang diterima dan dihitung jika meter yang dipakai oleh pelanggan. Itu jadi nanti kan itu udah ke larinya udah ke susu ya, susu teknis dan non teknis. Cuman kita udah membahas masalah susu dulu. Cuman membahas masalah lebih ke P2TL-nya ya. Ya, masalah pelanggaran ya dari terhadap pelanggan ya, pelanggan. Jadi kalau masalah P2TL-nya ini Kepanjangan dari P2TL-nya. Jadi kepanjangan P2TL ini kan penertiban pemakaian tenaga listrik. Jadi PLN ini untuk meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan dan kenyamanan juga dari sisi pelanggan. Makanya adanya P2TL untuk pengecekan. Ya, jangan berarti ada pelanggan ya mau cakap kita bilang ya mau tapi parameter atau mencuri ya itu maksudnya juga karena ada sebagian pelanggan ya terjadi kayak gitu, makanya nanti ya terjadilah yang tidak kita inginkan seperti korsleting listrik ataupun terjadi kebakaran. Nanti kan imbasnya juga terjadi kebakaran dan akibatkan korsleting listrik. Padahal pada awal dasarnya kan PLN tidak memasang sesuai dengan SOP terus. Karena tak bisa terjadi korsleting ataupun hal aneh. Makanya dari pelanggan juga makanya kita harus awasi. Makanya adanya tim P2TL untuk pemasangan seluruh pelanggan yang ada di PLN sebelum PLN lah, seluruh pelanggan PLN yang ada di daerah itu baik dari daya kecil sampai ke daya besar. Itu mengenai ini ya. Apa saja kategorinya yang bisa dikatakan ini pelanggan ini melakukan pelanggaran nih. Jadi nanti datang petugas dari P2TL ini. Apa saja ini pelanggaran yang dianggap pelanggaran ini harus datang petugas ini. Kalau untuk jenis pelanggaran kan ada 4 nih. Pelanggaran P1, P2, P3 dan P4. Ya, cuman P2TL ini kan sebelum mendatangi ke rumah-rumah pelanggan kan ada SOP juga. Ya, SOP-nya ada dan tidur
Cuman ini dan lain-lain lah. Dan pun untuk pemeriksaannya ini kan sesuai dengan TO juga. TO dari kantor dan pun TO-nya dari hasil pembacaan meter. Misalnya P1 kan udah merubah pembatas daya di KWH MCB berarti dia melakukan perubahan MCB yang seharusnya 2 menjadi 4 misalnya. ya merubah MCB dari daya 2 dan 2 ke 4 atau yang lebih besar. Itu masuk ke P1 pelanggaran jenis 1 dan ini pelanggaran 1 lah ya. Waria jenis pelanggaran 1 merubah pembatas daya. Ini beda harus tuh karena kan kita lihat juga di masyarakat atau di pelanggan kan berbagai macam jenis. Karena 2 ampere nggak sanggup, betapa penambahan pemakaian elektronik, jadi karena nggak sanggup, gue tukar yang panel listrik ya. Bila MCB telepon gitu dipasang lah, diganti lah ya. Jadi pas pembacaan meter mulasinya tiba-tiba udah masuk dalam pemakaian KWH maksimum. Lebih dari 720 jam nyala dalam sebulan. sudah ada batasnya. Nah, jadi pemakaian meter pun pemakaian rekening pun pemakaian KWH-nya pun ada jam nyalanya juga. Jadi dayanya dibatasi jam nyalanya berapa jam nyala, itu dayanya berapa. Itu P1 ya. P1 berarti melakukan pengotak-atik Bukan mengotak-atik ini merubah batas daya. merubah batas daya. Yang dari daya yang non 1 ampere dan dipasang melebihi 4 atau 6 atau selebihnya lah. Jadi udah kategori KWH maksimum ataupun pas pemeriksaan memang banyak juga ditemukan, cuman ada juga yang memang belum semua ditindaklanjuti sesuai dengan TO yang dari kantor. P1 kalau P2 berarti kategorinya udah merubah pengukuran SD AWMT. buat pengukuran. Bukan merubah mengotak-atik meter lebih jelas, mengotak-atik lama merubah pengukuran bisa jadi juga. Jadi asasnya pengukurannya normal, sudah diperlambat, asasnya Diperlambat. Nah Itu ada juga banyak kasus seperti itu. banyak kasus ya. Contohnya kalau meteran zaman yang model piringan masih diperhambat, taruhnya midi ataupun jarum, rasanya dia putaran jaringannya atau pengukurannya normal tiba-tiba ada diperhambat. Nah, makanya secara pengukuran udah tidak normal. Itu masuk ke P2 ya. P2. Selanjutnya Mempengaruhi pengukuran energi listrik. tuh yang jelas saya bilang. Selanjutnya Oleh selanjutnya P3 ini gabungan dari P1 dan P2. lebih parah lagi. Gabungan dari P1 dan P2 berarti merubah pengukuran daya dan merubah batas daya dan memperoleh pengukuran energi listrik. Ada state. Ya, Itu masuk ke P3 ya. P3. Yang terakhir kemudian ada P4. Habis itu yang P3 ini pun contohnya yang P3 ini pun langsung ke Spanyol. Dia sambung langsung di kabel instalasi mini PLN. Sambung langsung Sebut tempat langsung. Dia ada mineral. Cuma dia dicurignya di kabel instalasi PLN sebelum KWMT. Instalasi PLN dari biang sampai ke meteran, dia ambil apinya di sebelum KWMT, makanya nggak terhitung di meteran. Di meterannya berarti nggak jalan. Meteran tetap dipakai, setelahnya Spanyol, separuhnya pemakaian dari meter, separuhnya pemakaian dari yang tidak terhitung. Itu masuk ke P3. Makanya bukannya kategorinya merubah batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi listrik, mempengaruhi pengukuran ya. Selanjutnya P4 yang terakhir nih. Kalau P4 dia udah ke kategori non pelanggar. Kalau pelanggar, jadi misalnya nih non pelanggar, jadi bangunan udah siap,
dia belum pasang baru, tiba-tiba udah mengalir listrik di rumah ya, sambung langsung, tanpa kayak meter, langsung sambung, udah mengalir listrik lah, baik paket listrik di rumah. Pas pengecekan oleh petugas ada meteran, tapi dari ada aliran listrik, itu langsung diponis terpipa. Walaupun ya kadang-kadang ada juga beberapa yang memang udah daftar sama belum nih. Ini kita bilang kata-kata oknum ya. Nah, udah daftar karena sama sebulan. Tidak langsung dipasang kayak gini. Itu boleh juga. Dia harus setelah daftar di sistem semua, udah keluar parameter dari kantor, baru dipasang. Supporter nggak boleh mendahului boleh. Itu kan ada caranya ya. Yang dikategorikan untuk multiguna. Pemasangan multiguna, misalnya ini mendadak nih penuhan listrik, jangan langsung pasang listrik, tapi dilaporkan ke dulu lapor mengenai multiguna. Jadi itu kan satu hari misalnya berapa, sistem dengan daya berapa. Oke, berarti ada pelanggaran, ada P1, P2, P3, P4. Di antara 4 pelanggaran itu yang paling parah yang mana? Kalau yang paling semua sih parah, public banget. Kalau dari agensi mungkin kalau banyak kan kadang ada juga yang sebagian nggak tahu ya, it's pas. Tidak sebagian yang mengi untuk biar memang listrik, P3 ataupun P2 dan kalau T1 juga ada sering berubah. Cuma yang paling sering terjadi P1 sama P3. P1, P2, P3 lah sebetulnya. Yang sering terjadi ya? Yang sering terjadi P1 sampai P3. Pak, ada sebagai macam karakter juga dari pelanggan. Ada yang memang dia ya unsur alasannya untuk hemat pembayaran. Ya, ini mungkin ini yang cara PLN menentukan pelanggaran gimana. Misalnya saya sedang melakukan pelanggaran P1 selama 1 tahun lah. Bagaimana cara PLN menentukan? Oh, ini sudah melakukan pelanggaran 1 tahun. Padahal kan bisa saja saya mengaku, oh saya baru melakukan pelanggaran 3 bulan misalnya. Padahal nyatanya saya sudah melakukan pelanggaran setahun. Gimana cara PLN menentukan? Ini P berapa? P1 misalnya. Oh, P1 dia kan lebih dasar namanya kan di sistem pas kategori pemakaiannya ada kategori maksimum. Aneh ya, tidak max ya, pemakaian maksimum ya, dan mendingnya dari jamnya itu dari pihak hasil dari pihak kantornya memang nggak tahu kan, setelah pemakaian meter sehingga dicek sudah melebihin, itu langsung tidak tahu biasa betul pengecekan memang terbukti NCBD sesuai, langsung diaplikasikan. Dan lagi pun dikasih bisa cara ada tugas dan diarahkan untuk menyelesaikan pelanggaran P1 ya, dan disarankan untuk tambah daya. Karena kan daya awal kan nggak sanggup totalnya, diganti yang 5 daya yang lebih besar. Supaya dikategorikan untuk merubah batas daya P1. Kalau besaran dendanya misalnya melakukan pelanggaran selama 1 tahun seperti yang saya sebutkan tadi, itu berapa kira-kira? Iya, tergantung daya. Tergantung daya. Misalnya dendanya daftarnya ini P3. Dia baru pasang 1 jam baru dipakai. Pasang P3 misalnya langsung Spanyol. Lalu pasang paginya tiba-tiba ada pemesan oleh petugas T2ATL di siang hari. Dan kita berbalap pelanggaran P3. Nah, itu langsung kategorinya sesuai dengan daya dia misalnya berapa, daya 2P. Nanti ada rumusnya di sistem, nanti masukin edipel pelanggarannya tuh, nanti muncul. Kalau untuk estimasi jumlah nominalnya, kalau misalnya 2 ampere P3 sekitar 1.300.000. Kalau misalnya daya yang lebih besar seperti 4 ampere, yang non subsidi sudah 7 jutaan, 7.200.000. Kalau 6 ampere sudah 11 jutaan. Kalau 10 ampere sudah 18 jutaan. Untuk waktu pelanggarannya pengaruh nggak? Kalau untuk waktu pelanggarannya
itu udah ada rumusnya, udah ada rumusnya, ya ada di samata. Ya, itulah di dia berapa lama dia dipakai. Kalau misalnya kategori hidupnya lama berapa, dia baru pakai. Adapun dia udah pakai setahun, kan bisa jadi dia bilangnya baru pakai 1 jam 2 hari. Ya. Mungkin dia udah ada rumusnya. Langsung kita input di sistem, ID filenya, terus pelanggarannya berapa, langsung muncul dendanya. Jadi kita nggak bisa bohong ya, misalnya kita udah melakukan pelanggaran setahun, di sistem kita nampak setahun ya dari keanehan dari baca materi itu. Walaupun kita nggak punya nanti baru 3 bulan nggak bisa berbohong. Di sistem tercatat semua dengan rapi ya. Wah, itu tertentu tidak ada pelanggar memang banding. Setelah bandingnya, ia menurunkan pemakaian yang biasanya dia pemakaian sebulan 500 setahunnya. Jadi dia pelan-pelan dikurangi dia pakai dari yang diambil yang sebelum tahun yang materinya ini. Dikurangi. Jadi dari tapi tidak banyak ada penurunan dikit-dikit. Habis itu dia stabilkan gitu. Dari 500 terus lebih ke 300. Tinggal kita melihat ini semua normal. Habis itu dia pun di tempat yang ada selebih jam tahun lah. Katanya sejam tahun. Jadi kena kesepakatan. Ada yang nambahkan sehari ada siang. Saat itu ada haruan atau apa di sekitar semua soal yang misalnya lebih apa pemeriksaan yang lebih ini pasti ditemukan juga. Kadang-kadang kan pelanggannya karena udah tahu makanya untuk menghindar lah gitu. Udah tahu nih ada tugas pemeriksaan kalau siap jangan ketahuan terus menghindar, ada tugas nanti nggak dibagi itu apapun langsung dinormalin. Ataupun ada aja untuk menggunakan biar ketahuan dari sudah. Jadi ada yang sampai mengakali sampai segitunya ya, seperti mengurangi bagian per bulan-bulan nanti stabilkan gitu. Bakalan ketahuan juga ya kiranya. Kira betul. Sama halnya dia kata sepada itu pai melompat dital jatuh ya. Sama halnya yang pemakaian yang dasar itu lama-lama kan ya tahuan juga. Tapi kalau kata-kata itu kan istilahnya ada mencuri ya. Berarti yang kita pakai juga kalau itu pay badan misalnya kan bercuma juga kita karena itu istilahnya yang kita pakai seharusnya kita bayar tapi tidak kita bayar. Jadi saya kan minta biasanya kita bayar berapa 500.000 udah kita bayar di 1.000 kan sama kalau itu pak mencuri. Kemudian kalau kita pakai itu dengan hati kita di rumah, ada di fatal lagi kan tambah ibadah, atau yang rasanya sia-sia atau terus mengibarat. Jadi dengan resiko tidak denda. Karena ada beberapa memang resikonya seperti di medium P3 aja. Dan CB-nya panas. Karena pembagian dia sudah berlebih, dia panas keluar asal dan setelah kebakaran udah Berbahaya do beri sendiri juga. Berbahaya berdiri sendiri karena bisa berefek menjadi kebakaran. Itulah makanya dengan adanya P2L dia untuk menjaga pelayanan dan ada fakta menjaga keselamatan pelanggan kita untuk menjaga keselamatan pelanggan juga. Dan mencuri listrik ini kan sudah ada MUB-nya haram, benar. Jadi jangan sampai dilakukan. Selama menjadi petugas P2TL turun ke lapangan itu yang sering terjadi pelanggaran jenis apa itu? Atau ada pelanggaran yang paling aneh, ada nggak? Yang sering terjadi dulu, yang sering terjadi P1 jelas. Mempengaruhi daya batas daya. P2 kita harus memeriksa lebih jeli. Berkawai bentarnya yang telepon nih kabel sonasinya. Karena kalau P2 nih kalau maksud saya ada sesuai tapi di negaranya di pengukurannya dipengaruhi sama kita saya memang harus jeli hingga harus lebih jeli pakai ampere ini berapa harus masuk harus pemakaian. Kalau yang paling aneh tadi, ada nggak temuan paling aneh? Hal paling aneh sih sama aja semua. Karena kalau udah ketahuan ya semua perilaku nangis, nggak tahu itu aneh kan jadinya kan.
Istilahnya udah mengaku bahasanya gini, yang buat entah siapa lah tinggalnya Mungkin yang ini pelanggaran-pelanggaran yang kalau kita lihat ini rumit, nggak mungkin dilakukan oleh si pelanggan biasa nih. Kok bisa dia melakukan itu? Ada nggak? itu di luar jangkauan. Ada. Karena gini, banyak yang hal terjadi kayak contohnya magnet. Magnet di atas meteran masih meteran lama ya, masih plat, masih plat ya. Kan ada magnet di atasnya. Jadi Magnet di analog, meteran analog ya, yang model plat, mas sejaman kan, tengah zaman. Jadi itu diletakkan magnet di atas meteran agar bukan dasar mempengaruhi pengukuran juga. agar putarannya lambat. Mempengaruhi pengukuran, jadi terlambat pengukurannya ya. Dan soalnya ke kendaraan juga saatnya batanya lari normal, kemudian lari mungkin. Itu khusus untuk ini ya, meteran-meteran lama kan sekarang udah jarang ya, nggak dapatkan lagi ya meteran jenis putaran itu ya. Sekarang di kita lah, metrum sedang. Berarti ada yang sampai segitu aja ya. Ada harus setelah yang menernya sudah periksa dan ketahuan yang ada ya nggak kebetulan. Udah beberapa dana anamnes dan kadang kan mau cakap dana anamnes berdebat di kamu apa juga ya, siapa yang dapat bank kalian dituduh ke petugas padahal udah jelas buktinya laba-laba makanya dapat ribu laba-laba abang naikkan lebih das penyesahan di tempo orang fiat legal nanti kalau yang mana ya si pemilik rumah nggak mengakui film kalau yang mana. Dan itu masuk ke pelanggaran berat ya. P3 ya. Itu P2 juga, P3 juga, P2 P3 P2 P3 dan career. Kalau P4 ada apa yang buat sebenarnya P2 P3 semua ya ada yang luas dari kan ini kan nama itu ya dan nggak boleh bahasanya oh iya saya buat. Kalau kesan-kesannya selama di lapangan untuk mengurusi penertiban pelanggaran ini, ada nggak kejadian yang membuat panik ataupun Ini minum ya? ya boleh kenapa tuh kejadian yang sampai kejadian inilah membuat kita misalnya diusir pelanggan ataupun tiap orang. Nah biasa Ada biasa ada orang bertabrak kita pegang mesin ini dari para hasil warganya data warga jadi dia mengamuk-ngamuk ada pakai parah playing victim seolah-olah nggak bersalah. dia salah dibela Sandra pun ikut membela mutlak salah dia entahpun apa keluar para pas izin datang masuk tidak sopan jadi keluar tidak sopan kita sistemnya terus ramah dia sopan tampung lipat langkah nggak boleh arogan seperti dalam program standar kami kita resepsi izin dapat baik jadi kalau kita disampaikan tadi ada masalah tapi dia arogan itulah seolah-olah dia memang nggak sabut salahnya baru dari farah di adu fisik apa kita macam Ada nggak pesan-pesannya untuk pelanggan-pelanggan PLN agar tidak pelanggan? Alhamdulillah itu dapat Tuhan selama saya 5 tahun dari awalnya masuk memang banyak kali tembok-tembok ya berbagai macam jenis tembok tapi selama 5 tahun terakhir nih udah berkurang karena pelanggan pun secara tidak langsung dan setiap hari kita datangi ke rumah-rumah bahan dari beberapa pelanggan yang memang berhenti salah beberapa pelanggaran jadi bahan pembelajaran selanjutnya udah pelanggaran kalau mau melakukan hal ini jadi kena pelanggaran harus membayar denda sekian juta. Jadi sekarang pelanggan juga udah menghindari dari hal kayak gitu dan cara menghemat cuma 300.000 1 juta udah harus membayar 10 juta. Itulah ini ya justru adalah
pelanggan-pelanggan khususnya ya di tempat itu sendiri sudah mulai Berubah, sebenarnya udah berubah next. dan berubah udah baik. Semoga ke depan jangan pernah melakukan hal yang tidak baik di banyak usia yang tadi kita sampaikan gitu kan. Ini sebenarnya mau berarti. Kalau pesan-pesannya untuk pelanggan-pelanggan yang melakukan pelanggaran atau yang sudah melakukan pelanggaran agar bertobat, apa pesan-pesannya? Wah, bagi saya jangan ada benar-benar aja Itu pelanggaran ya, selain kita memakai listrik yang haram juga membahayakan katanya. membahayakan resiko terjadi kebakaran. Risiko kebakaran, kemudian kita bakal dikenai denda lagi. Denda lagi ya, yang tadi cuma 300.000 tiba-tiba udah harus kembali jutaan, membayar jutaan rupiah mil something. Kadang-kadang dia sesuai dia bisa memberikan apa dia udah harus membayar jalan gitu. Oke, terima kasih Misbah atas sharing-sharingnya. Mungkin kita bisa jumpa lagi di lain waktu. Everybody Sampai jumpa lagi.